Beliau mengatakan man syakka, siapa yang ragu-ragu fi sholatihi, di dalam sholatnya, falyasjud, maka hendaklah sujud sajadata ini, 2 kali sujud, ba'dama yusallimu, setelah melakukan salam. Washahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menurut Ibnu Khuzaimah statusnya sahih. Ini yang dipakai dasar orang sujud sahwi itu setelah salam. Yang biasa kita laksanakan itu sujud sahwi baru salam. Tapi di dalam hadis Abdullah bin Ja'far ini, praktek sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Yang hadis yang kemarin, Rasulullah sujud sahwi pasal lama kemudian baru salam. Jadi dua-duanya diperbolehkan. Kalau ada yang sujud sahwi salam dulu kemudian sujud sahwi, ya tidak apa-apa. Tapi Imam Asy-Syafi'i lebih cenderung memilih sebelum salam. Alasannya sederhana. Kenapa sebelum salam? Karena sujud sahwi itu dianggap bagian dari menyempurnakan kekurangan atau lupa terhadap bagian dari rukun atau sunnah abaatnya sholat. Jadi Imam Syafi'i bilang kalau dilaksanakan sesudah salam, itu kan berarti sholatnya sudah selesai, sudah di luar sholat. Sehingga beliau ngambil, karena ada hadis sebelum salam dan sesudah salam, beliau ngambil kesimpulan yang bagus, ya sebelum salam biar tidak keluar dari sholat. Karena kalau sudah salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah selesai sholat. Maka dalam persoalan salam itu saja juga ada beberapa pendapat. Sehingga makmum itu ketika salam itu ada yang begitu imam salam assalamualaikum warahmatullah, karena sudah selesai kemudian imam mengikuti, tidak usah nunggu salam yang kedua. Ada yang ngambil supaya sempurna, ya ditunggu sampai tuntas. Imam salam assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri, itu baru kemudian makmum mengikuti. Dalam urusan fikih itu ya orang menyimpulkan bisa berbeda-beda. Yang penting tahu dasarnya. Kalau tahu dasarnya itu enak. Ada yang beda ya sudah, sesuai selera masing-masing. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah qala, pernah bersabda, idza syakka ahadukum, jika di antara kalian adalah ragu, ahadukum itu salah satu di antara kalian. Kata Rasul, kalau misalnya ada di antara kalian itu ragu di dalam melaksanakan sholat, faqoma raka'ataini, kemudian dia berdiri pada saat mendapatkan 2 rakaat, fastatamma
maka kemudian sempurna qaiman berdirinya. Di 2 rakaat itu kan seharusnya tasyahud awal. Kemudian ada yang ragu. Ragu itu kalau lupa nggak ada masalah, lupa. Kemarin sudah dibahas, lupa itu hukumnya ada sendiri. Tapi ketika ragu, dapat 2 rakaat, terus ingatnya sudah 2 kok masih 1. Kemudian dia berdiri. Pada saat berdiri, istatamma qaiman. Kalau dia berdiri sudah sempurna, sudah berdiri tegak, istilah orang Jawa ngadeg jrek, sudah posisi sudah berdiri secara sempurna, fal yamdi, maka lanjutkan. Wala yang untuk tidak perlu kembali untuk tasyahud. Kemudian wal yasjud sajadata ini nanti lakukan sujud 2 kali. Jadi kalau ikut yang hadis kemarin ya sebelum salam, kalau ikut yang ini ya sesudah salam. Tapi kebanyakan kita karena sudah tekan kontrak ikut madhab Syafi'i ya biasanya sujudnya itu sebelum salam. Jadi Rasulullah kata Mughirah bin Syu'bah, kalau kalian ada yang ragu dapat 2 rakaat terus berdiri, pada saat berdiri itu sudah posisi sempurna, maka tidak usah. Ketika berdiri terus ingat, loh saya tadi kayaknya kok belum tahiyat awal atau belum tasyahud awal. Kalau sudah posisi berdiri, tidak usah turun lagi. Nanti diganti dengan sujud, namanya sujud sahwi. Tapi fa'ilam yastatimma qaiman, jika berdirinya itu belum sempurna, si ongkong-ongkong atau masih ya belum tegak, fal yajlis, maka hendaklah duduk untuk melakukan sujud tasyahud awal, wala sahwa alaihi, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Kalau sudah tegak ya sudah. Termasuk makmum ketika ingat imamnya belum tasyahud awal, terus berdiri, diingatkan subhanallah. Kalau sudah berdirinya tegak, ya gak usah diulang. Berarti sudah tidak ada ketentuan untuk melakukan tasyahud awal. Nah makmumnya walaupun ingat, ya ikut saja. Tidak usah melakukan tahiyat awal, karena dia posisinya menjadi makmum. Jadi makmum itu harus mengikuti imam. Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, wa ma ju'ilal imamu illa liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam itu ya karena dia harus diikuti. Illa liyutamma bihi. Dikatakan imam itu karena dia diikuti orang banyak. Makanya yang jadi makmum ya tidak boleh terus, wah imam melali aku tasyahud sendiri, tidak boleh. Ikuti imam. Oleh protes. Tidak terus wis tak sujud tak tasyahud dewe nanti ngikuti nututi imam, tidak boleh. Karena makmum itu ya harus ikut imam. Dan hadis ini juga berlaku untuk imam apa saja. Ada ulama yang menjelaskan bahwa hadza masalun lil imamis shaghir
Ini adalah sebuah sampel atau contoh untuk orang yang mengikuti imam dalam wilayah kecil. Wakadzalika, kata jumhurul ulama, begitu pula la budda ayyuta al imam fil madinati awil baldati. Ya, termasuk orang Islam itu ketika mengikuti imam dalam urusan yang lain, tingkat KRT-an, tingkat kota, tingkat negara. Kalau muslim yang baik itu ya harus patuh pada imamnya. Ketentuan-ketentuan imam itu sepanjang tidak melanggar syariat Allah, sebagai muslim yang baik kita wajib mengikuti. Maka kalau ada orang ngaku muslim terus sedikit-sedikit protes, demo, makar, itu tidak menunjukkan sifat muslim yang baik. Jadi menantang atau membantah kepada pemimpin yang sah sesuai dengan ketentuan itu bagian dari pelanggaran etika di dalam beragama. Kayak ada demo-demo nuntut presiden, nuntut wali kota, nuntut gubernur. Wah, itu dipilih bersama-sama secara sah. Ya, caranya nggak boleh begitu. Itu bagian dari perjuangan. Misalnya kok nggak puas, ya nggak usah gerutak-gerutuk. Kan ada batas waktu periodenya. Nggak boleh. Ada ulama ahli tata negara berkaitan dengan apa itu fikih siasah, fikih tentang politik itu dikaitkan dengan urusan sholat, termasuk itu tadi. Imam lali sudah berdiri, ya diikuti saja, nggak boleh protes. Nggak ada pertanyaan, berarti kan kurang sholatnya, mestinya harus tasyahud awal dan dia ingat, kok tidak dilakukan, ya urusannya ditanggung imam. Makanya imam itu kan sebenarnya persyaratannya agak ketat. Ya cari yang mirip-mirip dengan syaratnya perawi hadis. Perawi hadis itu salah satu syarat yang jadi ketentuan supaya hadis itu sahih. Di antaranya harus dhabit. Dhabit itu punya ingatan kuat, gak lalian. Nah, orang tekun terus meriwayatkan hadis, dianggap hadisnya tidak valid, tidak kredibel. Jadi imam tambah tua terus lalian, ya sebaiknya mundur. Wis tua rek, ganti sing nom-nom mungkin sih. Nah itu begitu di dalam urusan sholat. Karena nanti konsekuensinya balik-balik lali kan makmumnya ya gak enak ya. Bisa protes, wis supaya mesti lalian dadekno imam ae. Tapi kalau apa itu lupa wajar, ini tadi ragu-ragu judul. Ya enggak apa-apa. Nanti kemudian makmum ngikuti saja. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruqutni, wallahu lahu. Lafalnya milik atau menurut riwayat Daruqutni.